Minggu ini kita sudah memasuki masa yang disebut masa Advent, yaitu masa persiapan dan penantian. Baik untuk memperingati kelahiran Kristus yang akan kita rayakan bersama pada hari Natal, dan juga sekaligus untuk menyambut kedatangan Kristus kembali pada hari penghakiman. Pada masa Advent ini, ada satu nyanyian yang mungkin hampir semua orang sudah mengenalnya, atau bahkan pernah menyanyikannya, yaitu O Datanglah Immanuel. Nyanyian ini terdapat dalam buku Kidung Jemaat nomor 81. Nyanyian Advent yang sangat populer ini ternyata memiliki sejarah yang cukup panjang. Teks asli nyanyian ini ditulis dalam bahasa Latin dengan judul Veni Veni Emmanuel dan merupakan parafrase dari O Antifon. Antifon adalah sebuah nyanyian pendek yang dinyanyikan secara berbalasan sebagai bagian dari ibadah di biara pada abad pertengahan. Sedangkan O Antifon adalah antifon yang terdiri dari 7 bait yang masing-masing baitnya dinyanyikan pada Vespers atau ibadah senja yang dilakukan selama 7 hari terakhir masa Advent, yaitu dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 23 Desember. Disebut O Antifon karena setiap baitnya diawali dengan kata O dan diikuti dengan salah satu nama atau atribut Kristus yang terdapat dalam kitab suci. Sejak abad ke-6, O Antifon sudah dinyanyikan di biara-biara Benediktin di Perancis dan berkembang sampai ke Roma pada abad ke-8. Sekitar abad ke-12, mulai ada usaha-usaha untuk mengubah nyanyian ini ke dalam bentuk metrikal atau bermatra agar lebih mudah dinyanyikan oleh umat. Namun baru pada tahun 1710, nyanyian ini muncul dalam bentuk seperti yang kita kenal sekarang, namun masih tetap dalam bahasa Latin, yaitu dalam edisi ke-7 sebuah buku himne yang berjudul Psalteriolum Cantionum Catholicarum yang diterbitkan di Köln, Jerman. Mulai dari sana, nyanyian ini mulai dimasukkan ke dalam buku-buku nyanyian lain. Hingga pada tahun 1851, John Mason Neale menerjemahkan nyanyian ini ke dalam bahasa Inggris. Dan pada tahun yang sama, Thomas Helmore menggabungkan terjemahan Neale dengan sebuah melodi, sehingga menjadi sebuah nyanyian seperti yang kita kenal sekarang. Melodi ini sebenarnya bukan ciptaan Thomas Helmore, melainkan dia mengadaptasinya dari sebuah nyanyian Misa Kematian abad ke-15 dari Perancis. Namun demikian, melodi ini sangat cocok dengan teksnya, sehingga walaupun himne ini memiliki matra yang sangat umum yang biasa disebut common meter, di mana setiap baitnya terdiri dari 8 suku kata, sehingga sebenarnya dapat dinyanyikan dengan banyak melodi lain. Namun himne ini hampir tidak pernah dinyanyikan dengan melodi yang lain selain melodi dari Helmore ini. Sehingga bahkan melodi ini pun akhirnya dinamai melodi Veni Emmanuel. Melodi Veni Emmanuel ini dikubah dalam tangga nada minor yang dengan sangat tepat menggambarkan kerinduan dan keluh kesah umat yang mengharapkan kedatangan Sang Immanuel. Di bagian refren, melodi sejenak beralih ke tangga nada mayor dan irama berubah menjadi lebih tegas ketika kita berseru dalam bahasa Latin Gaude, Gaude, yang artinya bersukacitalah. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi Rejoice, Rejoice, dan dalam bahasa Indonesia menjadi bersoraklah. Versi awal himne ini terdiri dari 5 bait, yang masing-masing merupakan adaptasi dari salah satu dari 7 bait O Antifon. Artinya ada 2 bait lagi yang tidak diadaptasi ke dalam bentuk bermatra. Dalam perkembangannya, ada beberapa versi yang menambahkan 2 bait yang kurang, sehingga menjadi 7 bait. Namun yang populer tetap versi 5 bait yang asli, termasuk juga dalam terjemahan bahasa Indonesia. Seperti sudah saya sebutkan tadi, setiap bait dari O Antifon menguraikan satu nama atau atribut Kristus dalam kitab suci. Begitu pula dengan himne ini. Pada bait pertama, Kristus disebut dengan nama Immanuel, yaitu nama Kristus yang disebutkan dalam Injil Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini mengacu pada sebuah nubuat yang terdapat dalam kitab Yesaya pasal 7. Kelahiran Immanuel menjadi bukti penyertaan Allah yang akan menolong dan menebus umatnya yang dalam penderitaan.
Dalam bait kedua, Kristus disebut sebagai tunas Isai. Ini sebuah nubuat lain lagi dari kitab Yesaya, kali ini dari pasal 11. Di ayat pertama dikatakan bahwa suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Isai adalah ayah Raja Daud, dan pada waktu nubuat ini disampaikan, kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh garis keturunan Raja Daud sudah dikalahkan, seolah-olah tidak ada lagi harapan. Tapi dari tunggul yang telah terpotong itu akan tumbuh harapan baru. Mesias keturunan Isai akan mematahkan belenggu dan melepaskan umatnya dari lembah kesengsaraan. Sebutan surya pagi dalam bait ketiga berasal dari nyanyian Zakaria dalam Injil Lukas pasal yang pertama. Zakaria adalah ayah Yohanes Pembaptis. Setelah Yohanes dilahirkan, Zakaria yang tadinya bisu karena ia meragukan perkataan malaikat yang mengatakan bahwa istrinya yang mandul akan melahirkan, tiba-tiba bisa berbicara lagi. Dan hal pertama yang keluar dari mulutnya adalah sebuah nyanyian pujian dan sekaligus sebuah nubuat mengenai kedatangan Kristus sebagai surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Pada bait keempat, Kristus disebut sebagai kunci Daud. Apa artinya kunci Daud? Dalam kitab Wahyu pasal 3, Yesus sendiri yang menampakkan dirinya kepada Yohanes berfirman, "Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka." Itu artinya bahwa satu-satunya jalan kita menuju ke surga adalah melalui Kristus sendiri, tidak ada yang lain. Dan di bait terakhir, Kristus disebut sebagai Adonai, Tuhan Allah sendiri yang telah menyatakan kehadirannya yang penuh kuasa dan kemuliaan, seperti di Gunung Sinai pada waktu ia bersabda kepada bangsa Israel. Setiap bait diakhiri dengan seruan Gaude, Gaude, Emmanuel Nasketur Prote Israel, yang secara harfiah berarti bersukacitalah, bersukacitalah, Immanuel akan datang bagimu, hai Israel. Ini adalah sebuah kepastian akan janji yang indah, bukan hanya bagi kita yang akan merayakan Natal, tapi juga bagi kita yang menantikan kedatangannya kembali ke dalam dunia. Nyanyian ini memberikan kepada kita gambaran bagaimana orang-orang Kristen pada abad-abad awal kekristenan berkembang merayakan Advent. Fokus utama mereka adalah Kristus, bukan yang lain. Bukan para malaikat, gembala, dan domba di padang Efrata, bukan orang-orang Majus dengan persembahan emas, kemenyan, dan mur, bukan lilin dan pohon terang, apalagi Santa Claus, melainkan Kristus, Sang Immanuel, Allah menyertai kita. Ia sudah datang ke dalam dunia 2000 tahun lalu dalam rupa seorang bayi yang lahir di Bethlehem. Ia sedang datang ke dalam dunia saat ini dan menyatakan kehadirannya setiap hari melalui kita, orang-orang yang mengikuti teladannya. Dan ia akan datang lagi ke dalam dunia dalam kemuliaan yang penuh bersama para malaikat dan orang-orang yang telah mati mendahului kita. Dan saat itu, segala kerinduan kita kepadanya akan dipuaskan. Dan sampai saat itu tiba, mari kita terus berseru, "Oh, datanglah Immanuel." Datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.